Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Kembali pada pagi hari ini, kita masuk ke dalam pertemuan ke-9 mata kuliah Retail and Service Marketing. Untuk tema pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen persediaan dan supply chain retail. Oke, ini daftar pustakanya. Dunia retail modern saat ini ditandai dengan adanya ekspektasi pelanggan akan ketersediaan produk yang instan dan pengiriman yang cepat. Ya, jadi di dunia retail saat ini itu sangat besar sekali ekspektasi pelanggan terhadap adanya kesediaannya produk ya di toko kita, di tempat usaha kita, dan juga pengiriman juga ingin yang cepat. Oleh sebab itu, perusahaan harus bisa memanage persediaan dan juga supply chain, gitu ya. Nah, supply chain dan manajemen persediaan ini yang tadinya ada di belakang, ya atau di bagian yang dianggap kurang penting, saat ini telah berevolusi menjadi senjata strategis. Jadi, untuk memenangkan persaingan itu, pertama adalah bagaimana bisa menyediakan eh, stok yang ada dengan baik dan juga bagaimana pengirimannya juga harus yang cepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, menurut Levy dan Weiss, manajemen rantai pasokan ya atau supply chain yang efektif tidak hanya mengenai efisiensi biaya, tapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan. Nah, ketika konsumen dapat dengan mudah beralih ke pesaing hanya dengan satu klik ya di zaman digital ini, mudah sekali konsumen itu untuk memilih antara satu produk dengan produk lain, antara satu tempat usaha dengan tempat usaha lain dengan satu klik saja. Sehingga di sini kemampuan untuk memiliki produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat menjadi penentu utama kepuasan dan juga loyalitas dari pelanggan. Nah, tadi sudah dibahas mengenai pentingnya bagaimana memanage persediaan ya, atau manajemen persediaan. Nah, apa sih manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah atau inventory management dalam retail adalah proses pengelolaan dan pengendalian pemesanan. Bagaimana bisa mengelola dan mengendalikan adanya pesanan daripada pelanggan, bagaimana penyimpanannya dan penggunaan persediaan yang sudah dimiliki atau yang sudah tadi disimpan oleh perusahaan retail. Hal ini mencakup pengelolaan stok ya dari bahan mentah hingga produk jadi dengan tujuan memastikan ketersediaan produk yang diinginkan pelanggan sambil meminimalkan biaya penyimpanan. Ya, jadi penting sekali itu yang disebut dengan manajemen persediaan. Bagaimana kita memanage stok kita ya, dari bahan mentah sampai dengan sudah jadi. Nah, itu harus betul-betul di-manage dengan baik supaya adanya ketersediaan produk pada saat pelanggan memesannya. Nah, sedangkan manajemen supply chain ya adalah koordinasi dan pengelolaan yang terintegrasi dan sistematis atas semua aktivitas yang terlibat dalam pemindahan produk dari pemasok ke konsumen akhir ya. Jadi bagaimana ini adalah manage saluran distribusinya gitu ya. Siapa saja yang terlibat gitu ya dalam pemindahan produk ya dari apa namanya pemasok gitu kan, dari supplier kita ya, dari kepada konsumen akhir.
Menurut Kotler dan Keller, ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasional supply chain dengan efektif yang meliputi aliran material, aliran informasi, dan aliran finansial. Lalu apa sih tujuannya kita bisa harus memanage persediaan dan juga memanage supply chain? Pertama, tentu saja meningkatkan tingkat layanan pelanggan, memastikan produk tersedia ketika dan di mana pelanggan menginginkannya, sehingga meminimalkan kejadian stock out yang dapat merusak pengalaman belanja. Ya, stock out ini maksudnya barangnya nggak ready gitu ya. Jadi kalau sudah kita mau belanja, katalog ada gitu ya di marketplace ada lengkap stoknya, tapi pada saat kita mau pesan ternyata out of stock gitu kan, atau tidak ada stok. Nah, itu dapat merusak pengalaman belanja. Demikian juga kalau di dunia bukan retail atau ya bukan digital, tapi yang toko fisik juga begitu ya. Toko fisik stoknya kosong. Nah, sehingga udah merusak yang namanya pengalaman belanja. Kedua adalah meminimalkan total biaya supply chain sehingga dapat menyeimbangkan biaya pemesanan, penyimpanan dan juga transportasi untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal. Ketiga adalah meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pasar. Kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan tren, fluktuasi permintaan musiman, dan juga perilaku konsumen yang tidak terduga. Jadi di sini adalah pentingnya kita manajemen persediaan dan juga supply chain untuk meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. Jadi supaya cepat, gitu ya, memenuhi fluktuasi daripada permintaan daripada pelanggan kita. Keempat adalah memaksimalkan return on investment atau ROI ya dengan memutar persediaan atau inventory turnover lebih cepat dan mengurangi investasi yang tertanam dalam stok menganggur. Jadi supaya kita bagaimana manage supaya stok kita itu betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi betul-betul bisa dianalisa ya misalnya dalam waktu satu bulan itu lakunya 1.000 barang, 1.000 produk, maka bisa kita manage persediaan menyediakan dalam setiap bulannya itu 1.000 produk ya sesuai dengan apa yang pengalaman sebelumnya bahwa 1.000 produk itu pasti laku gitu ya. Nah, itu juga harus betul-betul dianalisa dengan baik gitu ya. Mungkin pada saat hari-hari raya atau mungkin pada saat hari libur mungkin naik stok, naik permintaan, maka di situ juga harus kita waspadai. Jangan sampai juga kita kekurangan stok atau kelebihan stok. Nah, di sini sampaikan kalau stoknya itu kelebihan, maka disebut dengan investasinya tertanam, tidak muter gitu ya, dan stoknya menganggur. Nah, apa manfaatnya manajemen persediaan dan juga supply chain retail ini bagi peritel atau pemilik usaha adalah adanya efisiensi operasional yang lebih tinggi, ya. Mengurangi pemborosan biaya tenaga kerja dan juga kebutuhan ruang penyimpanan. Kedua, adanya arus kas yang lebih sehat, ya, di mana persediaan yang bergerak cepat berarti uang tunai tidak terikat dalam stok yang menganggur, nah, itu ya, jadi uangnya bisa mutar. Kemudian adanya loyalitas pelanggan yang kuat, konsistensi dalam ketersediaan produk dan pemenuhan pesanan, membangun kepercayaan dan juga loyalitas. Jadi kalau ada produknya selalu ada, pesanan yang diminta itu selalu bisa dipenuhi, gitu ya, maka dapat membangun kepercayaan konsumen bahwa kalau di situ pasti ada tuh stoknya, gitu. Kalau kita ke sana pasti ada. Nah, sehingga konsumen selalu ke sana terus meskipun jauh dari lokasi rumahnya, gitu ya. Tetap mengejar ke sana karena selalu ada stoknya dan konsumen lebih percaya dan loyal kepada eh, perusahaan atau toko kita yang ada di situ. Kemudian adalah fleksibilitas dan ketahanan, di mana kemampuan untuk beradaptasi dengan gangguan supply chain seperti yang diajar oleh pandemi, gitu ya. Kalau pandemi kan kita kan ada gangguan dalam saluran distribusinya, gitu kan, dan juga perubahan permintaan. Nah, bagi pelanggan apa? Pertama adalah pengalaman belanja yang lebih baik, ya produk selalu tersedia, baik di rak toko maupun untuk dipesan. Kedua, pemenuhan pesanan yang cepat dan andal. Ya. Opsi seperti pengiriman same day atau click and collect menjadi mungkin. Gitu ya. Same day atau instan gitu kan, itu bisa cepat kalau barangnya memang tersedia. Karena itu ya, sebelum itu
Kita kalau beli itu kliknya instan atau same day, ternyata barangnya tidak tersedia sehingga dikirimnya lebih daripada batas waktu yang kita inginkan. Kalau same day kan kita maunya hari ini juga kan, tapi ternyata dikirimnya besok atau 2 hari lagi. Nah, sehingga itu tidak memenuhi keinginan daripada pelanggan. Kemudian ketiga, kepuasan yang lebih tinggi. Pemenuhan yang akurat dan tepat waktu merupakan komponen yang kunci dari pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Nah, ini ya, jadi perlu yang namanya tepat waktu. Nah, lalu apa tantangan dan solusinya saat ini adalah tantangannya adalah permintaan yang fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Nah, terkadang ada permintaan yang fluktuatif ya, naik turun dan tidak dapat diprediksi itu pasti juga akan terjadi juga. Meskipun kita sudah secara detail merencanakan satu dua kali itu pasti juga terjadi. Kemudian adanya ekspektasi pelanggan akan kecepatan dan transparansi. Nah, ini kadang suka susahnya mengetahui ekspektasi atau keinginan pelanggan itu kadang suka berubah-ubah. Kemudian kompleksitas model omnichannel, misalnya mengelola persediaan untuk toko fisik, e-commerce, dan marketplace secara terintegrasi, ya, atau menjadi baik dia toko fisik maupun juga e-commerce atau marketplace itu seharusnya terintegrasi dalam arti adanya ketentuan di toko fisik sama dengan di e-commerce ataupun di marketplace. Nah, karena suka beda tuh promonya ya. Di toko fisik ada, misalnya di e-commerce nggak ada, di marketplace ada gitu ya. Jadi beda-beda sehingga kadang membuat terlalu kompleks gitu ya, sehingga membuat adalah suatu tantangan yang harus bisa dihadapi. Nah, bagaimana solusinya? Pertama adanya analitik data dan prediksi permintaan. Oke. Menggunakan big data dan AI untuk prediksi permintaan dengan lebih akurat berdasarkan data historis ya, lebih lakunya berapa tiap harinya, tiap bulan, tiap tahun gitu ya. Tren pencarian dan faktor eksternal lainnya. Dua adalah adanya manajemen persediaan integrasi dan otomatis. Sistem yang menyatukan data persediaan dari semua saluran memungkinkan pemenuhan pesanan dari lokasi yang paling efisien, baik itu gudang pusat, toko fisik, atau toko gelap, atau dark store. Ya. Adanya visibilitas rantai pasukan real time, di mana menggunakan Internet of Things ya, dan blockchain untuk melacak pergerakan barang dari pemasok hingga ke pelanggan, memberikan transparansi penuh. Nah, karena kita kalau pesan di Tokopedia itu suka ada yang lacak gitu ya, dari penjual sampai ke pembeli. Nah itu ada kita bisa tracking gitu kan. Kemudian optimasi gudang otomatis. Pemanfaatan robotik dan otomasi di gudang untuk bersifat proses picking dan packing yang sangat penting untuk memenuhi janji pengiriman yang cepat. Nah, ini saat ini di dunia modern ini juga perlu juga ya untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih ya jika memungkinkan untuk ada dananya. Nah, bagaimana kesimpulannya adalah manajemen persediaan dan supply chain dalam retail modern telah bergeser dari peran pendukung menjadi inti dari strategi pemasaran dan juga pengalaman pelanggan. Nah, jadi sekarang dulu itu bukan inti ya atau hanya pendukung, sekarang menjadi inti gitu ya. Intinya itu barangnya ada, intinya itu nyampe cepat atau stoknya ada. Kemudian rantai pasokan yang gesit dan responsif adalah tulang punggung yang memungkinkan retail memenuhi tuntutan tinggi konsumen di era digital. Kemudian sebuah strategi pemasaran yang hebat dapat gagal total jika tidak didukung oleh kemampuan operasional untuk menyediakan produk yang dijanjikan kepada pelanggan. Jadi, kalau sudah strategi pemasaran yang bagus, percuma kalau produknya out of stock. Kemudian kesuksesan di masa depan akan bergantung pada kemampuan retail untuk mengintegrasikan teknologi secara mendalam ke dalam supply chain mereka. Menciptakan ekosistem yang tidak hanya efisien secara biaya, tapi juga sangat responsif dan transparan. Dan pada akhirnya, setiap link dalam rantai pasokan adalah titik kontak pelanggan yang potensial. Dan mengelolanya dengan baik bukan hanya tentang logistik, tapi tentang bagaimana kita memenuhi janji merek dan membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Nah, ini kan rekan-rekan mahasiswa semua, terima kasih atas perhatiannya untuk tema daripada topik perkuliahan pertemuan 9 mengenai manajemen pentingnya mengelola manajemen persediaan dan juga supply chain. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.